Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita bersua kembali ya untuk melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, gue tak ngopi dulu karena logika tanpa logistik itu nggak jalan. Secerdas apapun logika tanpa logistik itu nggak jalan. Maka logistiknya dipenuhi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku itu mengunggah ya sebuah tajuk tentang perang pandangan ya, penjelasan tentang Quran surat Al-Qalam surat 51. Itu sebetulnya itu kan sengaja pagi aku unggah supaya malamnya nanti ba'da Isya aku bisa mengunggah tentang musik ya, musik yang menjadi penutup yang sekarang ini kita diskusikan. Tetapi melihat perkembangan viewernya belum juga memenuhi apa yang aku harapkan, maka akhirnya ya cuman mengunggah satu unggahan saja. Karena kalau dia diunggah dua, dia nanti tidak terfokus dan viewer itu menjadi saling kanibal gitu ya. Seperti kemarin aku coba unggah dalam satu hari 3 tema sekaligus ngambil ngombe, itu justru yang politik Islam itu sampai sekarang mandek di 574 viewer. Jadi sulit untuk mencapai 1000, itu sulit ya. Aku bayangkan kalau aku unggah 3 jam kemudian 1000, aku unggah lagi 3 jam kemudian itu 1000. Jadi dinamisnya itu jalan gitu ya, ndak stagnan. Kalau ini meskipun tidak stagnan tapi lambat, tetapi walaupun demikian aku tetap memaklumi ya, karena memang bisa jadi viewer yang di sini semua bukan orang-orang sembarangan, artinya orang-orang yang punya aktivitas sehingga harus memakai waktu dengan yang lain. Oke, tidak ada masalah. Maka dari itu ya, sekarang baru bisa kita lanjutkan tentang musik dan ini penutup ya. Tentang perang pandangan itu setelah 22 jam ya. Mungkin sekitar 20 jam lah ya. Setelah 20 jam baru dapat 1000 ya, 1000 viewer. Jadi memang lambat. Oke. Begini, judul kajian kita kali ini itu kelanjutan dari yang kemarin ya. Jadi sebelum menonton video ini kalian harus, mengapa harus? Supaya tidak parsial ya. Melihat dulu bagi yang belum pernah melihat. Kalau yang sudah melihat, sudah menyaksikan, sudah mencermati ya tidak langsung ke sini, tidak ada masalah. Ada 3 video nantinya ya, dan ini yang ketiga penutup. 2 video sebelumnya harus kalian lihat dulu untuk sampai ke sini, yaitu yang pertama musik produk budaya atau produk agama. Berikutnya eksistensi musik dalam Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, setelah itu kalian lihat baru masuk ke sini ya. Ini yang kemarin kita bahas ya. Ini yang seri kedua ya. Kelanjutannya yang sekarang ini, maka sekarang aku hapus. Musiknya tetap ya. Musiknya tetap. Tapi ya alhamdulillah kemarin kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana memahami diksi pandangan gitu ya. Pandangan itu seperti apa ya. Yang sudah kita kupas tuntas
yaitu kerangka berpikir, paham, gospel fikir kalau kita jelaskan dalam terminologi kita ya. Mana ini spidolnya? Tutup. Ya. Jadi pandangan itu tidak harafiah memandang gini terus orang bisa dihipnotis, itu kan suatu pemahaman yang sempit ya. Oke. Ini yang ketiga, judulnya musik ya. Mendiskreditkan Islam via Taliban. Mendiskreditkan Islam via Taliban. Ya ini pandangan itu ini. Ya, perang pemikiran itu ini. Ya. Jadi kamu sekarang harapanku sudah cerdas ya. Kalau ada diksi pandangan itu jangan kamu pahami sempit seperti orang memandang itu enggak ya. Ini sekarang ini kita masuk ke gosul fikr ya. Perang pemikiran yang itu membentuk opini ya. Jadi tajuk kita kali ini musik ya. Judul utamanya ini musik. Aku kasih warna merah ini ya. Ini musik. Nah, begini. Ya. Aku ulangi. Musik mendiskreditkan Islam via Taliban. Oke. Seperti yang kita tahu ya, tajuk ini direquest oleh saudara kita, nggak tahu ini Yahudi atau Nasrani, aku agak repot mengidentifikasikannya ya, yang bernama David Tobirama. Terima kasih Mas David ya. Ini dia Mas David Tobirama ya. Beliaunya mempertanyakan seperti ini ya. Ini ya. Mas David Tobirama, aku review ulang. Gus Subandi T. Sukoco, coba dong dibahas dari persepsi pandangan Islam dari Gus sendiri. Sorry. Apakah haram harus mengambil tindakan dengan mengambil nyawa? Jadi yang jadi masalah itu musik ya. Terus yang difokuskan apakah dengan yang dinyatakan haram itu orang itu boleh diambil nyawanya. Nah, begitu pertanyaannya untuk Mas David ya. Terima kasih Mas David, pertanyaannya sangat santun ya. Tetapi begini, aku jelaskan dulu kepada kalian semua. Aku itu paling tidak suka, entah itu dari viewer Islam, entah itu dari viewer Kristen, terus mau nyuruh aku lihat channel ini, lihat channel ini, lihat channel itu. Aku enggak suka begitu. Enggak suka ya. Aku orang yang enggak bisa diatur ya. Jangan ngatur-ngatur aku. Ya. Jangan ngatur-ngatur aku. Jadi caranya gimana? Kalau kamu melihat sebuah channel ya, kamu pelajari channel itu, substansinya di mana, tanyakan sama aku. Atau kita berdebat tentang channel itu juga boleh. Jadi jangan kamu ya menjelaskan ini begini terus coba lihat di channel ini gitu. Kepalamu itu nyuruh aku lihat channel. Ya. Karena apa? YouTube itu antara sampah dan permata itu menjadi satu. Ya, sampah dan permata itu menjadi satu. Makanya aku jarang lihat YouTube. Sebelum aku mendapat kepastian bahwa
informasi yang disampaikan oleh channel itu adalah permata. Ya. Kan kita sudah lihat sesuatu substansi yang sifatnya lebih kental sensasinya itu peornya banyak-banyak. Tapi yang coba yang akademisi yang penuh dengan prestasi itu bisa dikatakan ya stagnan tadi itu. Saya seperti yang kita alami seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, oh terus begini Gus, bagaimana pendapat Anda gini terus lihat di channel ini. Dasmu gue ya, nyuruh aku. Nggak ada orang bisa suruh aku ya. Aku itu kebebasanku itu nggak bisa dibeli oleh siapapun. Jangan coba-coba nyuruh aku. Lihat channel ini, lihat channel itu. Seperti kemarin ada yang mau lihat channel ini, channel itu tentang apa itu aku lupa. Jadi caranya begitu. Kamu lihat sebuah channel dan menurutmu itu benar, kamu pahami kebenaran itu, kamu jadikan milikmu dan debatkan dengan aku, argumentasikan dengan aku, itu benar atau enggak gitu. Jangan kamu nyuruh aku lihat channel itu urusanmu. Ngapain lihat channel? Videoku sendiri saja jarang aku lihat kok. Paling-paling kalau aku lihat ingin cross check kualitas gambar seperti apa, sudah bagus atau belum, masih ngedap atau enggak, atau ada salah bicara, salah omong gitu. Oke, terima kasih. Mumpung ingat kemarin ada yang memberikan masukan, iya Mas Graitonya lupa ya. Apa namanya itu, timernya nggak kepasang, nggak kerekod ya. Terima kasih Mas atau Mbak itu ya, terima kasih. Jadi memang rawan ya, karena video-video Gus Budi sudah banyak yang diunduh dan kemudian dipotong-potong sesuai dengan selera mereka gitu. Ya bagaimana lagi dunia informasi seperti itu, kita mau larang bagaimana? Sekarang kan tinggal pemirsanya, dia akan menonton atau mencari informasi sampah atau permata gitu. Kalau orang cerdas itu permata, bukan sampah. Tapi kan antara yang cerdas dan yang goblok itu ya banyak yang goblok. Orang dibodoh-bodohi orang kok mau gitu, ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan Mas David Tobirama. Kenapa aku mau melihat channel yang dia tawarkan? Gitu ya. Itu kan menjadi pertanyaan. Padahal salah satu sisi aku bersikukuh, aku sulit ya untuk bisa mengikuti mau kalian. Oh lihat channel ini, untuk apa? Ya. Lalu kenapa di permintaan saudara kita Mas David Tobirama ini aku mau gitu. Karena channel itu bukan channel pribadi. Channel itu channel sebuah lembaga, yaitu dari salah satu penyiaran TV, sebut aja TV awalnya K, dan satu lagi dari pemberitaan V ya. V begini ya, bukan F tapi V. Ya. Jadi aku berharap ya semoga berita yang disampaikan itu benar-benar permata bukan sampah. Ya. Tetapi akhirnya aku menelan sampah. Itu loh. Ini menjadi pengalaman aku yang baru ini. Sebuah channel yang itu secara publik seharusnya bisa dipertanggungjawabkan sebagai channel akademis ya, yang itu memuat berita-berita yang itu adalah permata, ternyata yang disuguhkan hanya sampah dan sampah. Makanya aku bikin judul musik mendiskreditkan Islam via Taliban. Ya, karena pertanyaannya Mas David seperti ini. Ya. Kamu cermati lagi. Mana ini tadi? Sebentar ya. Aku ulangi ya supaya kalian paham bagaimana duduk permasalahannya. Makanya harus diikuti dari awal. Kalau langsung masuk ke tengah-tengah dia nggak ngerti duduk permasalahannya, jadi kacau nanti ya. Karena kalau dari awal itu dia tahu ya. Jadi ini antara musik
Taliban, Islam ini menjadi satu rangkaian gini. Ya. Coba perhatikan diksinya. Gus Subandi T. Sukoco, coba dong dibahas dari persepsi pandangan Islam. Dari Gus sendiri, apakah haram harus mengambil tindakan dengan mengambil nyawa? Ya, terus dia kasih channel YouTube. Ya, diseret keluar rumah penyanyi Afghanistan langsung dieksekusi Taliban. Gitu. Ya, jadi duduk permasalahannya awalnya kenapa aku bahas musik itu seperti itu, dan aku kan orang yang tidak mau parsial. Kalau bisa holistik kenapa tidak holistik? Dan aku membahasnya dari terminologi teologis. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru dan perjanjian terakhir kita bahas tuntas di sini. Ya. Ini permasalahannya. Dan aku mau karena yang direkomended itu channel-channelnya ini seperti aku bilang tadi. Ya, setidak-tidaknya bisa dipercayalah. Ternyata ya sampah juga. Itu yang menyebabkan aku memberikan tanggapan terhadap Mas David Tobirama ini, ya. Jadi bisa disimpulkan sesuatu yang kita berpikir positif untuknya ternyata ya negatif juga. Jadi dua channel YouTube ini nggak akademis, ya, nggak akademis. Nanti kita bisa lihat tidak akademisnya di mana. Oke. Kalau Mas David Tobiramanya bagus, ya, dia santun mengajukan sebuah permohonan, pertanyaan atau apalah, ya, dengan santun, ya. Cuman channel yang dirujuk ya bisa jadi Mas Tobi juga enggak tahu, ya, atau memang itu di luar pengamatannya, ya. Channel yang dia rujuk yang disuguhkan kepada aku ternyata tidak kredibel juga. Oke. Berita tentang pembunuhan atau eksekusi mati pemusik di Afghanistan yang dilakukan oleh Taliban itu pertama kali muncul dari mantan Menteri Dalam Negeri negara itu, yaitu Masoud Andarabi, ya. Ternyata ini satu daerah dari daerah Andarabi dengan pemusiknya itu, ya. Jadi Andarabi itu nama tempat. Biasa kan begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani itu nama tempat asal. Nah, ini kalau kita lihat dari namanya Masoud Andarabi, ya. Ini satu tempat dengan nama pemusiknya itu, ya. Sebentar. Nah, ini dulu aku tunjukkan dulu data karena kita harus menganalisnya by data karena di sini akademisinya harus kita jaga ketat. Nih. Ya. Oke. Kalau kurang-kurang jelas ya mohon dimaklumi lah, ya, karena ini kameramen unggulan kita lagi daring jadi nggak bisa diganggu. Ya. Oke, dari Menteri X, ya, Menteri X Dalam Negeri negara itu, ya, namanya Masoud Andarabi. Dari dialah berita tentang pengeksekusian itu pertama kali keluar. Terus TV ini mengambil dari Twitternya si Andarabi. Ingat, TV ini mengambil berita dari Twitternya Andarabi. Bukan TV ini mengirim wartawan ke Afghanistan. Itu satu poin tersendiri. Jadi kita harus jeli mengamatinya, ya. Kita harus jeli. Karena kalau tidak begitu, ya nanti jadi kacau, ya. Nah, alat musiknya itu alat musik tradisional dan lagu-lagunya juga lagu-lagu tradisional yang bernama gicak. Alat musiknya itu gicak, ya. Sejenis gesek dan kecapi, ya. Gicak. Dan nama pemusiknya itu Fawad Andarabi, ya. Jadi mereka dari daerah lembah Andarabi di sana, ya. Andarabi itu nama lembah, nama tempat. Pemusiknya namanya Fawad Andarabi, memainkan alat musik tradisional yang bernama gicak, ya. Informasi pembunuhannya datang dari mantan Menteri mantan Menteri Dalam Negeri negara itu Masoud Andarabi. Jadi yang satu Masoud Andarabi, yang satu Fawad Andarabi. Kalau kita lihat Andarabinya, maka mereka berasalkan dari satu daerah yang sama, ya.
Oke, ini juga harus kita cermati ada apa gitu ya. Terus yang jadi gini, dalam sistem hukum itu kita melihat sebuah permasalahan itu ada namanya locus delicti. Berulang kali aku kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian bukan orang hukum, ya kan bukan berarti kalian terus tidak merasa perlu untuk belajar hukum gitu ya. Supaya kamu nggak terlalu goblok lah ya, supaya ngerti. Setelah locus delicti, terus kemudian tadi ada apa ya? Locus itu berbicara tentang lokal, locus. Kemudian tempus delicti itu berbicara tentang tempo, tempat. Ya. Itu jadi tempat dan tempo itu menjadi perhatian dalam melihat sebuah permasalahan. Sekarang kita lihat tempatnya. Di mana tempat pengeksekusian itu? Ini. Dulu aku masih SD itu sudah pandai nyanyi, karena kami diajari nyanyi lagu-lagu kebangsaan itu minimal sorak-sorak bergembira. Itu kalau kami pulang sekolah jalan kaki pakai sendal jepit itu nyanyinya begitu. Kulihat Ibu Pertiwi. Yang itu lagu itu ternyata lagu puji-pujian terhadap Yesus. Itu aku dulu punya tapi hilang, di mana datanya nanti aku cari. Itu lagu dinyanyikan oleh bule-bule ya, orang barat ya. Sama, intonasi nadanya sama. Jadi itu digarong ya. Terus dijadikan lagu nasional kita, Kulihat Ibu Pertiwi. Itu namanya plagiat gitu ya. Dan itu kejahatan dalam seni. Tidak boleh begitu sebetulnya. Tapi sudah terlanjur terjadi gimana? Kalau kalian punya wawasan musik yang tidak memadai ya tidak bisa berbicara seperti itu ya. Terus ada lagi nenek moyangku orang pelaut menerjang ombak tiada takut, gitu-gitu. Dulu lagu-lagu kami masih anak-anak begitu ya, tentang 17 Agustus tahun 45 gitu-gitu, tentang bagaimana cinta terhadap tanah air, bagaimana cinta terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu kami dulu hafal lagu-lagu seperti itu. Sekarang tanya kalau kamu punya anak, kalau kamu punya adik, dia hafal. Nggak usah 10, 5 lagu kebangsaan saja. Hafal nggak? Dari situ kamu simpulkan pendidikan kita itu semakin maju apa semakin mundur. Terserah, simpulkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Simpulkan sendiri. Itulah bahayanya kalau kita tidak mencintai budaya. Budaya itu perlu dikenal sehingga dicintai, sehingga dia mencintai bangsanya. Ya. Sekarang kamu nilai sendiri, apakah pendidikan saat ini dibandingkan masa lalu, masa aku gitu ya, era-era 70-an itu semakin maju atau semakin mundur? Aku nggak mau jawab, silakan kamu jawab sendiri. Ya. Oke. Kamu ada yang hafal di antara mata angin? Kalau kami dulu timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Kami masih kecil-kecil diajari sama guru-guru kami. Aku kalau dulu karena di Siantar sana dekat dengan Malaysia, maka bahasanya itu rumpunnya Melayu ya. Nyebutnya bukan guru dulu, encik ya. Diajarin kami lagu-lagu gini sama encik-encik kami. Jadi ngerti mata angin. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Anak sekarang ngerti gitu? Coba. Ya. Sekarang kita lihat mata angin. Kita mau lihat lokusnya. Lokus delicti ya. Nih, ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat,
barat, laut, utara, timur, laut. Lihat. Jadi dilakukan gampang hafal. Seperti kalau kita ngaji di pondok pesantren itu juga ada hal-hal yang dilakukan supaya itu kita lebih hafal tentang urutan huruf-huruf hijaiyah gitu dengan lagu. Di pondok-pondok pesantren juga begitu. Ini juga begitu, ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Ya. Kita lihat sekarang, kita analisa. Jadi ini akademis sekali, ya. Di mana tempat eksekusi itu terjadi? Jadi berita itu benar atau enggak? Karena kita kan tahu sebatas berita, ya. Ya. Kita tahu sebatas berita. Ini Kabul, ya. Ini Kabul. Salah satu berita mengatakan eksekusinya itu di utara Kabul. Dia pakai hitungan Kabul, ya. Tapi di salah satu sisi dikatakan, ya, bahwa eksekusinya itu ada di timur laut Afghanistan. Berarti Afghanistan kan lebih luas dari Kabul dong. Kabul kan ibu kotanya. Timur lautnya Afghanistan mana? Ini. Ya, timur laut. Tugas kita, apakah timur laut Afghanistan itu sama dengan utaranya Kabul? Coba. Sama nggak? Kalau soal mepet iya, tapi apakah timur laut Afghanistan itu sama kalau kita compare sama dengan utaranya Kabul? Silahkan jawab sendiri. Dan TV ini mengatakan dengan dua keterangan lokus deliktinya berbeda, ya. Ini disebut peristiwa itu terjadi, eksekusi itu, ya, pemusik yang diseret ketika bermain musik langsung dieksekusi itu. Peristiwa itu terjadi di Lembah Andarabi 100 km di utara Kabul. Lihat itu channel TV-nya. Ya. Oke. Kita lihat lagi di informasi lain dari TV yang sama ini, ya. Nih, TV-nya sama kan? Di Provinsi Baghlan, Timur Laut Afghanistan. Nih. Ya. Jadi satu TV ini satu TV ini, ya, mengatakan di mana eksekusi itu terjadi. Ada yang bilang di Timur Laut Afghanistan. Ini Afghanistan, ya. Timur Laut Afghanistan. Ada yang mengatakan utaranya Kabul. Ini satu TV ngomong begitu. Satu mulut ngomongnya dua. Padahal peristiwanya sama. Kalaupun benar, tapi bagaimana untuk mengcompare ini bahwa utaranya Afghanistan itu sama dengan timur lautnya Kabul itu gimana caranya? Ya. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Kompas itu tidak menerjunkan langsung wartawannya ke daerah tempat kejadian, ke lokus deliktinya dia hanya perkiraan saja. Terus mana yang benar? Di utara Afghanistan atau di timur lautnya Kabul eksekusi pemusik itu dilakukan oleh Taliban? Ya. Ini pembelajaran bersama untuk Mas David Tobirama dan untuk teman-teman Islam, ya. Tentunya juga untuk teman-teman Kristen lainnya, ya. Karena dia mengatakan seperti ini TV itu. Ini kan menunjukkan kegamangan. Kalau redaksionalnya itu dari sumber yang memang diutus di sana, dia nggak gamang, nggak dua informasi yang berbeda begini. Ya. Oke, itu satu. Artinya apa? Lokus deliktinya bermasalah. Bagaimana kita bisa
mengkonversi bahwa timur laut Afghanistan itu sama dengan utara Kabul. Itu gimana? Ya. Karena debatable itu nanti. Ya. Oke, sudah kita lihat dari locus delicti, ya. Locus delicti. Kalau kamu punya teman-teman hukum, tanyalah lebih jelas ya. Apa itu tempus delicti, locus delicti, corpus delicti gitu. Ini alat ini instrumen ini paling gampang untuk kita melihat, oh mulut lu bohong, oh lu ngomong bener. Paling gampang. Jadi kalau proses verbal ya, apalagi di persidangan, 3 alat ini terus digunakan untuk melihat ini orang ini ngomong bener nggak ini. Oh ini bener, ini bener. Oh ini bohong ini. Nah, ya. Makanya kalau kamu punya teman-teman pengacara, hakim, jaksa, tanyalah istilah-istilah ini istilah orang hukum. Dan kamu nggak perlu menutup diri seperti aku. Aku orang eksak, orang teknik, tapi aku juga belajar sosial, belajar politik, belajar ekonomi, belajar budaya. Ya, jadi ilmu itu berguna untuk kita pelajari. Meskipun basic kita tentu punya basic masing-masing. Seperti aku basicnya eksak. Oke, lokus sudah ya. Tugasnya bagaimana mengkonversi bahwa utara Afghanistan itu sama dengan timur lautnya Kabul itu gimana? Karena kalau kita lihat dari sini posisinya begini. Kabul itu bagian kecil dari Afghanistan. Ya. Oke. Tapi setidaknya dari 2 redaksional yang berbeda ini semakin membenarkan apa yang aku katakan. TV ini menyiarkan berita yang cuma standarnya itu katanya. Jadi katanya. Kalau orang Jawa bilang itu jare, tembung jare. Nek niku percaya karo tembung jare. Mereka itu hanya percaya dengan yang katanya. Orang katanya aja kok dipercaya. Ya, makanya itu aku akhirnya kan menelan sampah. Aku kira permata. Ternyata TV yang pertamanya aku ya positive thinking lah. Karena TV ini kan dulu beranjak ya dari koran, dan korannya cukup ternama. Aku dulu juga sempat langganan korannya itu ya. Koran ini dulu di masanya berbobot loh. Terus dia beralih ke TV sekarang ya karena tuntutan zaman lah. Ternyata nyungsep juga ini TV ya. Kenapa nyungsep? Dia hanya memberitakan berita yang katanya. Gitu ya. Oke. Aku hapus ini. Aku hapus. Sekarang kita bicara tentang tempus, locus sudah. Sekarang kita berbicara tempus, waktu. Tempo. Ya. Itu waktu. Kapan sih pelarangan musik itu berlaku di Afghanistan ya. Nih sebentar ya. Jadi aku nggak berani ngomong kalau nggak bayi data, nanti jadi rancu, debatable. Aku carikan dulu di sini ya. Ini dulu sebelum masuk ke sana, masuk ke sini. Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan musik dilarang dalam Islam. Nih. Tapi lihat videonya. Lihat videonya. Musik dilarang dalam Islam. Ya. Musik dilarang dalam Islam. Nanti aku jelaskan yang kemarin sudah kita bahas, kesimpulannya nanti aku jelaskan, ya. Video ini apakah benar dia sedang berbicara tentang musik? Karena ini video dikasih narasi seperti ini dalam bentuk tulisan. Apakah benar Zaid itu sedang menjelaskan bahwa di dalam Islam musik itu haram? Aku kok nggak percaya. Karena ini berita lain. Ini berita, gambar ini diambil mengenai tentang pemindahan kekuasaan. Bahwa Afghanistan itu diserahkan ke Taliban. Bukan tentang membahas ngomong musik. Tapi ini kan narasinya dijadikan juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan musik dilarang dalam Islam. Antara narasi dan video nggak connect. Kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul kata orang Jawa. Videonya cerita lain, narasinya cerita lain.
Ini mau kita kasih nilai berapa ini dengan kualitas atau mutu redaksional seperti ini? Nggak tahu nih redakturnya siapa ini TV ini. Sorry, ini bukan di TV ya. Ini di yang V tadi. Yang V tadi ya. Lihat, ini bukan di TV. Ya. Ya, bukan di TV. Yang V ini. Tetapi juga sepertinya tidak beda jauh dengan yang di TV ya. Karena mereka sepertinya berita itu saling kopas. Sama intinya beritanya, ya. Saling kopas di antara TV itu sama V tadi itu, ya. Oke. Tapi yang jelas antara video dan narasi nggak nyambung. Videonya ke selatan, narasinya ke utara. Kualitas berita seperti apa seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita lihat kapan gicak atau permainan alat musik musik itu menjadi haram. Itu kapan? Ya. Ini kan sudah jelas ini ya. Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan musik dilarang dalam Islam. Itu kapan dia ngomong gitu dan kapan itu berlaku di Afghanistan? Ya, meskipun sudah aku jelaskan ini antara narasi dan video nggak connect. Gitu loh ya. Videonya ngomong lain, narasinya dia ambil video, dia kasih narasi seperti ini. Ya. Kapan? Kita lihat ini ya, kita lihat dari sini dulu. Ini TV. Teksnya jelas bahwa akan melarang musik, akan ya. Akan ya. Ini apakah sama dengan ini lihat ini. Ya. Ini. Ya, akan. Jadi masih akan melarang musik. Lah kalau akan, hukum kan kita sudah belajar kemarin tentang hukum. Dalam Islam itu seperti apa yang ada dalam hukum positif juga begitu, dia nggak berjalan mundur. Bisakah seorang pemusik itu dengan hukum yang masih sifatnya akan? Coba, ini akan loh. Ya, ini akan. Meskipun di tempat lain ya TV ini juga. Makanya ini TV bajingan atau gimana ini nggak tahu juga aku, beritanya kok nggak bener. Nih, kapan itu? Ya, kapan itu? Di era 1996 sampai 2021 ya. Sebagian besar bentuk musik. Jadi Taliban melarang musik. Lihat ini. Berita gini mau kalian telan. Di sini TV itu mengatakan akan melarang musik. Di sini TV itu mengatakan Taliban sudah melarang musik kan? Musik. Kalau pertanyaanku, misalkan redakturnya TV ini di depanku, aku tanya, sebetulnya dari investigasi yang Anda lakukan, itu pun kalau Anda melakukan investigasi, Anda kan hanya mengambil berita dari Twitter kan? Twitter X Menteri Dalam Negeri itu. Pertanyaannya, Taliban itu akan melarang musik atau sudah melarang musik? Ini kejahatan berita ini. Ya, ini nggak boleh terjadi. Ini kejahatan berita. Ini framing, di frame berita itu. Alhamdulillah. Jadi kajian-kajian kita itu ada yang komentar. Terima kasih Mas ya. Kajian-kajian kita itu saling terkait, saling runut. Kita kemarin alhamdulillah sudah bicarakan bahwa hukum itu tidak berjalan mundur. Sekarang kalau masih akan, kenapa dia dieksekusi? Kan masih akan. Hukumnya belum jalan. Walaupun di sisi lain sejak 1996 katanya sudah dilarang musik sampai 2021. Pertanyaanku, sebetulnya akan atau sudah?
Mana redaksinya? Kalau di depan mataku sini bisa jawab. Ini kan kejahatan, ini kejahatan informasi, tidak boleh begini. Ya, tidak boleh. Maka zaman-zaman sekarang ini, di mana informasi liar, kita harus pandai-pandai. Aku pertamanya, kenapa mau nonton TV, channel YouTube ini? Karena ini disiarkan oleh TVK ini, yang menurut sepengetahuanku selama ini cukup kredibel. Ternyatanya ya nyungsep juga. Ya, oke. Jadi ada dua masalah. Kalau tadi lokus tempatnya, sekarang tempus waktunya kapan? Ya, lokus di mana pembunuhan pemusik itu dilakukan? Tempus kapan pembunuhan pemusik itu dilakukan? Karena di sini masih akan dan sini sudah. Ya, ini yang sudah, ini yang akan tadi ya. Ini satu sumber ini. Ya, oke. Ini yang akan ya. Terus ini yang sudah ini ya. Tahunnya itu lihat ya. Sekarang udah 2021 ya. Sejak 1996. Ya. Nah, ini yang akan. Ini akan. Lihat di sumber beritanya. TV juga kan? Akan. Nah, jadi apapun yang ada dalam TV itu tidak bisa beritanya diterima menjadi sebuah kebenaran yang absolut. Masih banyak yang perlu dipertanyakan. Masih perlu dipertanyakan. Karena apa? Ya. Karena apa? Sekarang banyak orang-orang yang jahat ingin mendiskreditkan Islam. Ya. Sebetulnya bukan via Arab. Ya, via Arab. Jadi mereka, begitulah bedanya ya, antara orang yang berperspektif akademis dan berperspektif bajingan itu memang beda. Kalau yang berperspektif akademis, dia itu selalu menempatkan kebenaran itu pada posisi utama. Itu benar nggak? Tapi kalau yang perspektifnya bajingan, dia tidak mau tahu itu benar atau salah. Itu bukan urusan. Tetapi kalau itu bisa dikapitalisasi menjadi amunisi untuk menghajar, maka dia gunakan. Ya. Paham ya? Makanya kalau kau lihat, tidak semua komentar-komentar dari teman-teman kafir di video itu aku kasih aku kasih respon yang sebagaimana mestinya. Enggak. Kenapa? Karena aku lihat ini manusia atau anjing gitu loh. Kalau manusia dia mencari kebenaran. Kalau anjing, ya kamu kasih tahu sama nggak kamu kasih tahu dia melet saja. Lah ngapain juga dikasih tahu, ya biarin aja. Dia mau kopas tempel situ, mau ngomong apa, biarin aja. Adanya itu bagiku sama dengan tidak adanya. Jadi bodoh aja. Gitu loh, ya. Bodoh aja, biarkan saja gitu. Sekarang kalau kita lihat fenomena-fenomena yang ada, ya, karena mereka tidak mencari kebenaran, ya, yang benar gimana? Karena apa? Karena berpikirnya bukan akademis. Kalau akademis itu pertama dipastikan benar nggak, gitu. Tapi kalau memang tujuannya mau menyerang, mau mendiskreditkan, mau hujat, entah benar entah tidak, berita apapun yang bisa dijadikan amunisi, dikapitalisasi lah dia untuk menjadi amunisi dan kemudian dihujamkan untuk menyerang. Ya. Dalam kehidupan kita nih, khususnya nih di negara kita ini kan terjadi stereotip antara Islam dan Arab. Dan sebetulnya itu salah. Salah, karena Islam dan Arab itu sesuatu yang berbeda. Berbeda sekali. Islam itu dinullah, Arab itu budaya. Jadi yang satu perspektif agama, satu perspektif budaya. Cuman karena dia masuk ke Islam, jadi bukan Arab, ya,
yang menentukan Islam, yang mengatur Islam, tapi Islamlah yang mengatur Arab. Bukan Arab yang merubah Islam, tapi Islamlah yang merubah Arab sehingga menjadi baik. Seperti yang aku bilang kemarin ya. Kalau tidak berpegang pada tali Allah, kalian sudah ada di tepi jurang neraka. Itu. Makanya Islam itu menyatukan sehingga orang-orang Arab itu nggak perang wae. Masalahnya proses budaya itu nggak bisa kita halang-halangi. Akhirnya masuk dalam kehidupan kita, dalam keindonesiaan kita. Seolah-olah Islam itu Arab dan Arab itu Islam. Itu yang jadi masalah. Ya. Publik memahaminya begitu. Sehingga dengan berkembangnya kehidupan kita, budaya itu kan terus berkembang, tidak stagnan. Ya. Ditemukannya alat-alat teknologi, alat komunikasi yang serba gampang seperti sekarang ini. Banyak kalau kita lihat itu ya, orang mendiskreditkan Arab. Pertanyaan kita, sebetulnya itu yang mau diserang itu Arab atau Islam? Itu loh. Ini yang aku bilang kemarin, pandangan, framing, gospel fikir. Jadi kono ojo goblok. Nah, pandangan kamu anggap mata gini mandang. Ini gospel fikir ini sekarang kita. Perang pemikiran. Opini dibentuk, framing, di frame. Ya. Pemikiran itu bunuh satu orang itu bisa berlanjut ke orang-orang yang lain. Tapi kalau orangnya kamu bunuh mati ya sudah, dia selesai mati di situ. Tapi kalau pemikiran, nah bisa. Pemikiran sudah membunuh satu orang, nanti dari dia akan menular ke orang lain ke orang lain gitu. Jadi pemikiran itu daya destroyernya lebih hebat daripada sekedar membunuh seperti apa yang membunuh yang disalahartikan ain, dilihat gini terus orang dihipnotis mau dicelakakan. Tidak sesederhana itu. Ya. Makanya kita perlu bertanya, you mau mendiskreditkan Arab atau mau mendiskreditkan Islam? Kan sekarang main bola sodok, biliar, yang dihantam bola merah padahal tujuan dia bola hijau. Makanya tajuk kita kali ini musik, tentang musik nih kan, mendiskreditkan Islam via Taliban. Ketika Taliban mengeksekusi, ini juga beritanya tak benar tak salah karena kualitasnya seperti itu. Locus delictinya masih dipertanyakan, tempus delictinya apalagi ya. Ketika Taliban yang kata berita disiarkan oleh dua sumber tadi itu melakukan eksekusi bagi pemusik, terus itu di framing ya. Pertanyaan gue, lu itu sebetulnya mau mendiskreditkan Taliban atau mendiskreditkan Islam? Jadi ini generasi-generasi Islam dalam perang opini, kamu tuh jangan goblok, ya harus cerdas. Kemarin itu di Facebook itu ada laki-laki menarik-narik perempuan. Terus narasinya apa? Taliban memperkosa perempuan-perempuan. Goblok apa? Taliban itu orang yang paham Islam, dan dalam Islam itu zina dilarang. Ini kok memperkosa? Zina itu mau sama mau dilarang. Ini kok narasinya memperkosa perempuan-perempuan dari desa-desa. Siapa mau percaya? Bismillah. Mereka yang taat terhadap Islam memperlakukan perempuan seperti itu, diperkosa seperti itu. Ya cuma kan lagi-lagi sekarang ini memang zamannya kebebasan informasi seperti itu. Kita mau bisa larang gimana? Jangan muat yang begini-begini kan nggak bisa. Ya kita harus pintar menyaring informasi itu benar atau salah. Orang yang berpikir akademis, kerangka berpikirnya benar atau salah. Benar dia ambil, salah dia buang, begitu. Bukan yang bajingan. Kalau bajingan yang seperti tadi, apapun yang bisa dia kapitalisasi untuk dijadikan amunisi menyerang terhadap apa yang dia mau serang. Terlepas itu informasi benar atau salah, urusan 21. Ya. Jadi itu ini Mas David Tobirama ya. Sebelum kita masuk ke hukum ya, penyelesaian hukumnya, tapi setidaknya informasinya seperti ini Mas David. Ya. Dan aku mau melihat
channel yang sampean recommendedkan dan aku akhirnya juga ternyata harus kecewa, beritanya tidak kredibel, tidak valid, hanya sebatas katanya. Dan sumber itu ujung-ujungnya kalau kita tarik diambil dari Twitternya ex Menteri Dalam Negeri Afghanistan. Ya, jadi begitu keadaannya. Jadi berita itu di framing, ya. Memang sasarannya yang awal itu Taliban. Tapi kan aku boleh tanya, lu itu mau mendiskreditkan Taliban atau Islam? Karena ini sudah terjadi stereotip. Seharusnya dilihat dulu bagaimana pandangan Islam secara holistik terhadap musik. Ini kan debatable seperti yang aku jelaskan kemarin. Ya memang ujung-ujungnya mau mendiskreditkan ini, cuman lewat ini. Kalau di kita yang lagi marah, ini kan karena Taliban baru menang aja kan. Kalau kemarin kan mendiskreditkan Arab, ya. Mendiskreditkan Islam via Arab. Jadi Arab seolah-olah yang diserang padahal dia mau mendiskreditkan Islam. Karena terjadi stereotip antara Islam dan Arab dan Islam. Dia kira kalau Islam itu pasti Arab, kalau Arab itu pasti Islam. Coba sekali-kali main ke Irak sana, main ke Lebanon sana. Ya, supaya tahu bahwa di sana, di Arab sana, Kristen itu juga banyak. Tidak serta-merta Arab itu pasti Islam. Dan Arab tidak pernah merubah Islam dan tidak boleh. Tapi Islamlah yang merubah Arab menjadi lebih baik. Itu. Masalahnya Arab itu mau berislam enggak? Kan di situ. Jadi ini stereotip itu berkembang menjadi Taliban dan Islam. Ya, seolah-olah Islam itu pasti Taliban, Taliban pasti Islam. Islam yang bukan Taliban ya banyak. Kalau Taliban ya Islam, tapi Islam belum tentu Taliban. Cuman kan seperti tadi, semua di framing, semua dikapitalisasi. Jadi sudah nggak benar. Kalau kita berpikir akademis nggak begitu. Ya. Oke. Graito ini sudah berapa lama, Le? Coba lihat, kalau udah setengah jam mungkin kita bikin seri 2-nya nanti. 52. Oke, aku cukupkan dulu di sini untuk yang perspektif bagaimana kita menganalisa berita, ya. Bagaimana kita menganalisa berita supaya kita tidak tertipu oleh berita. Bagaimanapun informasi yang ada di YouTube itu ada yang informasi permata, tetapi banyak yang informasi sampah. Sehingga kita harus cerdas menilai ini sampah atau permata. Ya, itu dari aku ya, dan aku sudah jelaskan dari konsep pemberitaannya dulu bahwa di sini sudah terjadi framing, dibingkai, ya, dibingkai seolah-olah mendiskreditkan Taliban, tapi ujung-ujungnya mau mendiskreditkan Islam. Ya, karena apa? Sumber beritanya tidak valid. Sumber berita ini tidak menurunkan wartawannya langsung ke tempat kejadian. Itu baru berita. Kalau hanya copy aja dari Twitter orang, berita merek opo menunggu. Ya. Cuman kalau ada yang tidak setuju, silahkan tidak setuju, sampaikan argumentasi Anda. Tapi fakta aku sudah lihat seperti itu. Ya. Maka dari itu, teman-teman Islam, Anda harus pandai dalam mensikapi Ghazwul Fikr, karena ini akan terus berlanjut. Ya, perang pandangan itu akan terus berlanjut, perang pemikiran ini terus berlanjut. Itu dari aku dan akan kita lanjutkan karena ini sudah lebih setengah jam ya, ternyata sudah hampir 1 jam. Ini kita bikin video tersendiri. Nanti kita bikin video tersendiri dengan tajuk yang sama, tetapi kita tidak membahas tentang bagaimana informasi berita itu disampaikan ya, tetapi hukum, bagaimana hukum itu dalam perspektif Islam di produk gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.